Saya mau memberitahukan kabar penting dulu buat anak-anak muda, wanita-wanita yang ada di sini, Anda yang ada di rumah, bahwa film Beauty and the Beast minggu depan main di bioskop kesayangan Anda. Ragu gitu. Harap buat Anda yang muda-muda, yang merasa dirinya ingin jadi princess dan sebagainya, tontonlah film Disney Beauty and the Beast. Itu film Disney yang paling bagus, yang mengajarkan bahwa cinta itu tidak melihat wajah tapi harta, ya. Tapi hati gitu, Pak. Iya lagi. Iya kok, orang pangerannya jelek, muka kayak monyet. Kalau miskin emang mau tuh Putri. Coba ketemunya gelandangan muka kayak gitu, ya nggak mau. Cuma karena dia tinggal di istana aja, ceweknya nempel. Mau kamu mukanya kayak monyet gitu? Mau kalau kayak terus pas dicium kan langsung gas. Dia tahu dari mana dicium ganteng? Kan ceritanya gitu. Ya tapi kan dia kan nggak tahu ceritanya awalnya gimana. Dia cuma datang masuk ke kerajaan, wih gede banget nih, wih mewah banget, wih begini, wih jelek, ya udahlah nggak apa-apa gitu. Jadi ditonton ya, belajar kenyataan di dunia ini seperti apa. Itu kenyataan. Iya, Ya, Pak. kita ada berita nggak penting apa lagi? Penting, Pak. Penting. Ya. Apa? Ini ada berita headline-nya gini. Jokowi on YouTube. Woi. Jokowi on YouTube. Yes. Nih Pak, sekarang kan lagi menjamur banget di YouTuber, di kalangan YouTuber. Tahu nggak Pak, kalau ternyata salah satu selebriti yang paling banyak ditonton adalah presiden kita Pak, yaitu Bapak Joko Widodo. Boleh temukan? Kemarin udah sempat kita bahas, beliau bikin vlog bersama dengan Raja Salman, Raja Arab Saudi. Nah, baru-baru ini juga beliau jadi sorotan di YouTube karena ngasih sepeda ke Raisa. Oh, Raisa dikasih sepeda, Pak. Udah Raisa dapat sepeda. Heboh di mana-mana, cowok pada ngomongin, "Lu bisa dapat Raisa?" Enggak. Lanjut. Oh, lanjut, Pak. Raisa dapat sepeda dari Bapak Presiden Joko Widodo. Di Hari Musik Nasional pada 9 Maret 2017 yang lalu, Presiden Joko Widodo mengundang berbagai musisi. Seperti biasa, Pak Jokowi memberikan kuis berhadiah sepeda dan Presiden kepada yang bisa menjawab pertanyaan. Namun ternyata dalam pidatonya, Pak Presiden mengajak Raisa untuk maju ke depan dan bernyanyi. Nah, pada saat itulah Raisa menagih sepeda dan akhirnya diberikan kepada Raisa. Cerita sebenarnya nggak gitu ya? Iya benar kayak Jadi gitu. cerita sebenarnya gini. Kan Raisa itu digosipin sekarang pacaran sama cowok yang namanya Hamis. Hamis Tahu? Daud. Hamis. Nah, jadi sama seperti kejadian waktu itu, ditanya sama Bapak Jokowi ya, tentang ikan. Waktu itu ikan kan jadi masalah. Iya. Nggak boleh dibahas di TV soalnya sekarang. Jadi tanyanya juga tentang ikan. Cuman karena pikirannya Raisa ke sana terus, pertanyaan Jokowi sederhana. Raisa, ikan baru ditangkap baunya apa? Hamis. Dapat sepeda. Apa? Amis. Emang lu tahu Hamis nggak Hamis? Masa cowok bau amis? Banyak kali. Oh gitu ya Pak. Jadi nggak sebutkan 5 macam ikan? Enggak. Gini Pak, Bapak Jokowi yang saya hormati, saya tuh olahraga lebih dibandingkan Raisa. Saya tuh sehari bisa olahraga sejam 2 jam. Kalau Anda memberikan sepeda, yang paling tepat itu Anda berikan ke saya, bukan Raisa. Dia kepingin, sirik. Enggak, bukan sirik gitu. Pantesan mana marah. Tawa ke orang bengek. Bukan masalah sirik gitu. Anda harusnya berpikir Pak Presiden, berikanlah sepeda itu pada orang yang butuhkan. Contohnya, saya butuh sepeda. Karena sepeda saya sempat hilang dicolong orang 4 tahun yang lalu. Raisa itu tidak pernah naik sepeda. Raisa tidak pernah naik sepeda. Anda berikannya bukan ke saya, Anda berikannya ke Raisa. Kamu jahat. Wih, Bapak nonton ADC ya. Rangga, kamu jahat. Kita mau saksikan dulu videonya Pak ya, ketika Bapak Presiden Joko Widodo memberikan sepeda kepada Raisa. Silakan diputar.
pertama kita harus memberikan selamat dulu pada Raisa ya, karena aduh sayang sekali Anda hafal lagu Indonesia Raya. Coba kalau kamu nggak hafal, kamu pasti jadi duta lagu kebangsaan Indonesia. Indonesia Pusaka tadi, Indonesia Pusaka. Coba nggak hafal, jadi duta. Lanjut, masih tentang Jokowi? Ya, masih tentang Bapak Presiden kita. Pak Presiden Jokowi ngevlog tentang kambingnya yang melahirkan. Penting. Apa? Kambing melahirkan, terus Terus? bikin vlog. Oke. Salah satu vlog yang paling santai yang pernah dibuat Pak Presiden Jokowi adalah vlog tentang kambing peliharaan yang melahirkan. Disebutkan bahwa kambingnya melahirkan 2 anak sekaligus. Oh, KB kayaknya, Pak. Demi mencanangkan. Ada VT-nya? Ada, Pak. Kita Coba lihat lihat. ya video vlognya Presiden saya. Kita putar. Pagi ini saya merasa gembira sekali. Alhamdulillah tadi pagi telah lahir lagi 2 anak kambing yang saya pelihara. Ini coba lucu-lucu ini. Dan yang ini lahirnya 2 minggu yang lalu. Jadi 2 bulan yang lalu lahir 1 ekor, seminggu yang lalu lahir 2 ekor, hari ini lahir 2 ekor. Jadi anaknya ada 5 dan induknya ada 5. Jadi sekarang saya punya kambing totalnya 10. Kelahiran ini adalah rahmat dari Allah, rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan kelahiran adalah sebuah pembaharuan, amanah dan berkah yang bermakna optimisme untuk masa depan. Di mana ada optimisme, maka di situ ada kecintaan. Saya punya pertanyaan buat Bapak Presiden. Itu ketika Anda mengatakan anaknya ada 5, induknya ada 5, boleh saya tahu jantannya ada berapa, Pak? Karena kalau artinya jantannya hanya 1, induknya ada 5, berarti Anda memperbolehkan perselingkuhan antar kambing, Pak. Dan kalau bicara tentang hal ini ya, kalau Anda lihat tadi di vlognya, itu Bapak Jokowi menggunakan jaket bomber ya. Ya. Lalu semuanya jadi heboh di Indonesia, pingin punya jaket bomber, pingin beli jaket bomber, keluar meme-meme jaket bomber. Nah, tahukah kalian bahwa dari zaman dulu, Presiden kita sebelumnya Bapak SBY juga punya jaket bomber. Presiden kita Habibie juga punya jaket begitu, tapi kalian nggak peduli. Kalian jahat. Kambing sekarang kalian peduli. Hah. Coba saya bikin vlog kambing kalau nggak dikatain orang. Bos saya kalau marah-marah makin ganteng. Habis lihat kambing bilang ganteng. Selanjutnya, Pak ya. Lanjut. Masih tentang Pak Presiden nih, Pak. Ya Tuhan, oke. Sekarang mengurusi apa ini? PBB antar negara? Ini mengurusi tentang Bapak Presiden kita menjadi sorotan internasional. Wah, keren, kan, Pak ya? Ini bagus nih. Nah, ini. Saking seringnya Pak Jokowi viral di YouTube, banyak media internasional yang memberitakan tentang dirinya, Pak. Ini ada fotonya, ada headline-nya. Tuh. Indonesia President holding a vlog Jokowi jadi media sorotan asing. Nah, Pak, tahu nggak, Pak? Kalau subscriber YouTube Pak Jokowi itu melebihi dari subscriber YouTube-nya Justin Trudeau, Perdana Menteri Kanada, yang banyak disukai karena kegantengannya. Ternyata Perdana Menteri Kanada juga punya channel YouTube. Tapi subscribernya tuh cuma 7 ribuan. Nah, kalau Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi Dodo, 7.000 tuh cuman tuh. ya kan 7 ribu. Bapak Jokowi Presiden kita tuh 192.000. Wih, ini udah naik lagi. Tadi saya nyata 180-an. Berarti ini udah naik lagi jadi 190. Yang ganteng kalah ya? Yang ganteng kalah. Berarti membenarkan teori Beauty and the Beast. Kita lanjut terus. Ih, Presiden kita juga. Gini, karena gini loh, kalau mau ngeliat ganteng nggak usah orang lihat YouTube, lihat kaca selesai. Oh iya benar. Dan wanita-wanita itu sekarang udah nggak nyari cowok ganteng.
Udah nggak peduli sama cowok ganteng wanita-wanita itu. Wanita tuh zaman dulu yang bodoh-bodoh itu nyari cowok ganteng, sensitif, pengertian, baik hati, care. Udah nggak ada, udah pada punya cowok semuanya. Bang Desti, cowok punya cowok? Ya yang ganteng, sensitif, care dan begitu biasanya punya cowok. Lu ya? Enggak, ini mah laki ya. Laki, tapi nggak semua laki itu cowok loh. Iya memang bener. Baiklah Pak, itu Oke. tadi pembahasan kita mengenai Bapak Presiden kita. Selamat ya Pak, saya ikut bangga nih Presiden Indonesia menjadi sorotan internasional. Ya, saya juga bangga, terima kasih. Dan sekali lagi selamat Bapak Presiden Joko Widodo untuk kelahiran 5 anak kambingnya. Oh iya, kita kasih selamat ya, yuk tepuk tangan. Selamat. Mudah-mudahan terus diberitakan tentang kelanjutan hidup kambing-kambing tersebut ya. Kita tunggu ya, Pak, kita di tunggu YouTube tentang hidup kambing-kambing Iya, tersebut betul. nanti ke Oh, depannya. udah gila. Kan giliran saya jadi gila kan. Ya udah, kita lanjut lagi setelah yang satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Saya memutuskan karena tadi kita bicara tentang kambing Bapak Jokowi yang menjadi viral, maka kita akan undang kambingnya ke Enggak Pak, studio. enggak. Masih balita di kandang Pak, nggak diundang. Kalau mau ngundang juga undang Bapak Presidennya, ngomongin tentang kambingnya. Jangan kambingnya Pak, Nah, kalau kita ngundang kambing ngomongin tentang presidennya, ya mbak dong Pak. kan presiden juga. Gimana sih Pak? Presiden kita kan nggak suka ngomongin orang, orang suka ngomongin dia gitu. Oh iya ya Pak ya. Ya mungkin dianggapnya sama dia mbek-mbek gitu doang kali. Ya mungkin Pak. Jadi kita ngundang siapa? Kita ngundang orang yang berjasa Pak. Orang yang berjasa itu aktivis lingkungan dengan memungut sampah, tapi hasilnya dikasih ke pemulung. Nah, gimana? Jadi dia ini ngambil sampah, mungut-mungut sampah, terus sudah kekumpul langsung dikasih ke pemulung. Dia nggak dapat apa-apa. Nah nggak tahu deh. Waktu itu saya dapat Pak. Saya bilang, saya bukan pemulung Pak. Makanya saya gitu Pak. Bapak masih dapat, belum kamu dikasih ke pemulung kan? Belum. Oh ya udah. Siapa dong Pak? Si Bapak. Namanya siapa? Namanya Rahmat Adriana. Saya akan kasih lihat dulu videonya sama Bapak dan pemirsa di rumah. Silakan diputar videonya. Inilah Rahmat Andriana, seorang pejuang lingkungan hidup asal Cimahi. Tepat di Hari Peduli Sampah Nasional yaitu 21 Februari yang lalu, ia meninggalkan rumah untuk memungut sampah di jalan dengan berkeliling kota-kota di Indonesia dengan menggunakan sepeda. Pria yang akrab disapa Mamat ini tak hanya memungut sampah saja, namun juga memberikan sampah tersebut secara cuma-cuma kepada pemulung. Aksi tersebut ia beri nama Gerakan Amal Sampah. Rahmat bercita-cita agar bisa berkeliling ke seluruh pulau di Indonesia dengan sepeda hijau dengan keranjang miliknya selama 1 tahun. Wah, oke. Jadi artinya dia cuma jalan-jalan ngambilin sampah, sampahnya dikasih ke pemulung gitu. Ya. Oke. Dia nggak dapat apa-apa berarti ya? Mungkin Kita undang orang itu. langsung saja kita kasih tepuk tangan untuk Mamat. Sini, Mas. Ya. Oke. Ini Mas ya. Jangan kebiasaan dia tempat sampah mau masuk. Kan orang Mas Anu Orang Pak. dia tadi ngeliatin tempat sampah. Bukan ngeliatin sepeda, ngeliatin tempat sampah. Jadi inget kamar Mas. Apa kabar Pak Rahmat? Oke, kita bicara dulu tentang apa sepedanya dulu. Sepedanya warna hijau. Online artinya pasti ini ya, sepeda online ya. sepeda online. Iya kan kayak gojek-gojek gitu Pak. Oh iya. Hijau-hijau. Berarti dia pecinta lingkungan. Ini tempat sampah. Kotak amal dengan sampah. Ini ada tulisannya kertas, botol plastik, logam, kresek, kaca. Oh, bawahnya apa nih Mas? Lupa lagi Mas. Lupa ya? Oke. Ada yang nulis? Soalnya Efek ini. kebanyakan sampah itu ya mungkin. Enggak kan luntur-luntur. Luntur. Hujan. Tapi kan dia yang nulis. Iya benar-benar. Iya. Ini waktu beli sepeda udah direncanakan buat kerja ngambil sampah? Ya enggak juga. Oh, awalnya sepeda dibeli buat olahraga? Secara olahraga ya enggak juga, cuman ya punyanya ini gitu. Enggak, maksudnya lu beli sepeda awalnya buat apa? Ini
buat jalan-jalan aja. Nggak dikasih Jokowi kamu? Jauh. Oh iya, ini bukan dari Pak Presiden. Ah, ini harusnya dia dikasih. Iya. Lihat pungut sampah, bener nggak? Iya. Kita sarankan buat Bapak Jokowi kalau Anda menonton acara ini, kesian lah Pak ya. Kasih sepeda lah satu, biar bonceng sama Raisa berdua. Oke, jadi ini dibeli awalnya buat punya sepeda. Punya. Oke, lalu udah keliling kemana aja ini sepeda sekarang? Kalau yang sekarang nih Mas baru nyampe Pulau Jawa baru. Maksudnya nyampe Pulau Jawa tuh dari mana? Dari Cimahi ke kemarin terakhir Probolinggo Lah, Anda tuh keliling Indonesia rencananya? rencananya. Keliling Indonesia mengutin sampah? Sekalian Mas. Sekalian mengutin sampah? Katanya ada peta ya? Ya katanya lokasinya juga digambar di peta. Iya sih. Mana petanya? Oh. Kita lihat ya. Jadi di sini adalah lokasi-lokasi apa tuh, Mas Mamat? Lebih ke kota yang 7. dituju. Nah, Ini bukan ditulis, ini dari beli udah cetakan. Kamu gimana sih? Ini semua beli yang tulisannya begini. Ini Pak, maksudnya dia target-target Mana? lokasinya. Ini mungkin. Oh, ini. ya, Kang Mamat. Di dia sumuhun? ya, Ya, Jadi iya. dari mana coba? Di ya mana? dari Cimahi Udah kemana? ke Tasik, Tasik, ke Bumen, Cilacap, Sragen, Surakarta, Mojokerto, Surabaya, sampai terakhir Probolinggo. terakhir Probolinggo. Udah sampai sini berarti? Iya, Oh, ini kurang nih. Kurang, Mas. memang pulpennya kan habis kemarin. Si Bapak yang kayak begituan diurusin segala. Ntar dia aja di rumah. Ya penting lah. Oh iya benar-benar. Setelah dari situ mau kemana, Kang Mamat? Rencana kan mau ke Bali dulu, lintas Bali. Lintas Bali. Oke. Mau ketemu itu Raja Salman dan rombongan. Wah, Ya kita duduk dulu kalau gitu, Yuk, kita duduk silakan. dulu. Iya. Nah, bentar, saya nggak ngerti. Jadi Anda ini jalan maunya keliling Indonesia, mungut sampah, kasih ke pemulung, nggak dapat uang? enggak, Nggak dapat uang? enggak. Lah, terus Anda keliling Indonesia, uangnya dari mana? Ya modal pribadi. Modal pribadi? Oke, intinya pengen keliling Indonesia tapi sekalian membersihkan sampah gitu. Atau intinya lebih mau- ke ya paling prihatin aja lihat sampah dibuang sembarangan ya, kenapa nggak sekalian jalan-jalan, nggak sekalian mengutin juga gitu. Idenya dari mana awalnya? Udah jiwa sampah, Jiwa pemberani, ini jiwa sampah. jiwa sampah. Maksudnya nggak, pasti kan ada mungkin pernah lihat sesuatu atau apa gitu. Ya nggak juga ya, ya mungkin apa ya peduli aja gitu Mas, Peduli aja. peduli aja. Nah, oke. Anda kerjanya apa dulu? Kemarin honorer Pemkot, Honorer Pemkot. Masih? enggak, Berhenti? berhenti. Gara-gara? Ya ini tadi, Gara-gara ini? Nah ini kan nggak ada yang gaji. ya insya Allah kan kalau niat benar ya Gusti Allah juga kan ngasih jalan juga ntar ke depannya. Oke, berarti kamu keluar dari rumah? Maksudnya keluar dari rumah? Iya kan, ini kan keluar dari rumah nggak pulang-pulang berarti. Oh iya, ya lebih izin paling. Hah? Izin, kalau keluar kan kabur gitu. Oh iya bener. Tapi kamu kayak kabur itu bentukannya. Oh iya benar, itu ada matras gitu Ada ya. sleeping bednya Oh gitu iya, kok. itu buat Iya. apa, keperluan apa? Ya pokoknya kalau mungkin kalau orang ya Mas ya, mobil tuh rumah kedua kan. Ah. Ya saya ini sepeda rumah kedua. Tidurnya di? Ya pakai ya segala bawa lah pokoknya Buat buat tidur, keperluan buat apa, tidur bawa? bawa semua. Nah, makan segala uang pribadi berarti? Pribadi. Yang dikumpulkan pada saat kerja? Iya. Oke, targetnya berapa lama mau begini? Izin 1 tahun. Hah? Izin 1 tahun? Sama? Istri. Wih, istri Anda pengertian ya? Izin 1 tahun sama minggat apa bedanya? Balik lagi tapi Izin ini Pak. 1 tahun, oke. Nah, anak istri Anda di rumah makan apa? Ya kan yang penting saya yang 1 tahun udah dikasih, nggak lepas tanggung jawab lah. Oh, Anda kasih langsung di DP 1 tahun di muka? Iya. Habis, Mas. Emak dikasih uang setahun, habis di awal. Oh gitu ya Pak. Kayaknya sih gitu. Tapi Anda yakin pulang dalam waktu setahun? Ya insya Allah Mas. Saya dengar katanya Anda diancam.
diancam nih, Mak. Kalau nggak pulang mau dicerai. Dikit. Dia ada perjanjian Oh, perjanjian. sama sang istri dan mertuanya, hitam di atas putih ya, sampai bikin perjanjian. Di Kalau surat gitu? iya, kalau nggak pulang dalam waktu setahun diceraikan. Kebetulan istrinya ada di sini, kita mau tanya ya. Siapa nama istrinya? Anissa. Anissa. Teteh Anissa. Mana tolong Ibu? Teteh Anissa. Iya, apa kabar Mbak Anissa? Jika mau tanya, nggak perlu nunggu setahun lah Mbak. Bapak jangan gitu dong, Pak. Maksudnya untuk pulang. Oh, untuk pulang ya, Iya. benar. Kenapa mau ditinggal sama suaminya sampai 1 tahun? Tahan. Ya, tahan aja, Ya gimana? tahan aja. Tahan aja. Cukup uang yang ditinggalin buat makan selama 1 tahun. Cukupin aja. Cukup-cukupin, oke. Itu di samping Ibu, Mama? Mertua ya mama Mamanya? Mama. Mamat, oh, oke. Mamanya kamu ada di rumah. di rumah. Tapi katanya ada ini perjanjian hitam di atas putih. Enggak. Enggak? Katanya mau diceraikan kalau nggak pulang tuh bener nggak? Ah, gosip aja itu. Oh gosip. Jadi nggak bener. Gosip. Oh iya. Boleh 3 tahun lo kalau gitu lo. Oh, ini beritanya nggak kalah sama Amin Evelyn ya? Heeh. Digosipin juga nih, Pak. Iya jadi nggak Berikut apa-apa. deretan berita terpanas Nggak pulang. Bukan nggak apa-apa. Orang ada perjanjian. Ya lakinya tahu diri, masa ninggalin anak sama bini. Ibunya yang sedih biasanya. Mungkin, atau udah bosen justru malah biarin anaknya pergi ya. Tanya tantenya, tanya tante. Ibu, kumaha damang, Bu? Nangis terus. Alhamdulillah. Kenapa ibu sedih bu? Ibu sedih, ya belum diapa-apain sama saya, Bu. Kenapa, Bu? Kunaon? Sedih lagi aduh. Putra pamegat hiji-hijina beda amah sampah. Oh, anak laki-laki satu-satunya. Iya. Sedihnya kenapa ibu? Bisa cerita? Oh, mungkin boleh dikasih tahu tadi istrinya siapa namanya? Anissa. Anissa, Mbak Anissa. Kenapa ibunya sedih? Ya, kayaknya sedih we anak laki-laki satu-satunya Apa saya nggak dengar? pergi. Anak satu-satunya laki-laki pergi gitu berpetualang. Anak satu-satunya laki-laki pergi? Berpetualang gitu. Apa? Berpetualang. Berpetualang. Anak laki-laki satu-satunya pergi berpetualang. Terus sedih karena nggak pulang-pulang gitu atau gimana? Jadi Bang Toyib. Karena kangen? Nggak ada. Kenapa, Jadi Bu? Ibu sendiri. Apa bu? Bapaknya udah meninggal. Bapak Ya, udah- cita-citanya dari kecil ingin gitu, ingin amal. Ya sekarang tercapai, alhamdulillah. Berarti sedih karena bangga bu? Iya. Oke. Bangga loh. Gimana ngeliat ibunya? Saya pikir nangis karena marah tadi. Ya anak satu-satunya pergi ninggalin, tapi ternyata menangis karena bangga. Bangga ngeliat keluar rumah ibu? karena untuk berbuat amal. Ya sedih juga. Mau disampaikan apa coba ke ibu dan istri? Silakan. Ya mungkin Atau gini deh, kalau ke ibu kayaknya nggak enak ngomongnya di sini. Samperin aja ibu. Cita-cita tercapai. amin. Udah Mau Mas. disampaikan apa? Silakan. Mau ngomong apa? Ya Bu. Di dekatnya aja. Mungkin ya mungkin mah ya masih semoga dengan kemarin kan udah izin mah. Ya sekarang juga kalau bisa jangan dibawa pulang lagi. Ya pamit izin kemarin mak. Ya alhamdulillah. Ya. Hati-hati di sana harus ingat yang 5 waktu. Ya, amin. Keluar. Ya bapak bangga. Bapak bangga.
Anak dari kecil ingin cita-citanya gini. Karena apa adanya kan mama keadaan sekarang bapak udah nggak ada, anak laki-laki hanya satu lagi. Jadi mama sedih. Ya sekarang alhamdulillah cita-cita tercapai. Alhamdulillah didoakan ku mama. Si ngoban mika walas, ngoban mika asih. Terus Tapi ibunya bangga. Kalau pada saat pergi izin sama istrinya gimana bilang? Ya izin aja mas. Kan udah tahu juga kalau ya selama ini kan kalau apa ya, kalau ke sampah tuh kayak gimana lebih mungkin udah ngerti juga. Udah ngerti juga lah. Oke. Nah kamu nggak pernah dipikir orang kamu nih gila gitu? Sering. Ya cuman kan nggak peduli, yang penting toh bener nggak rugiin orang, ya udah lurus aja lah. Karena jalannya tetap benar ya. Karena jalannya tetap benar. Dan saya dengar katanya dia pernah ditawarin sponsor. Benar? Iya. Maksudnya tawarin sponsor tuh gimana? Dikasih uang atau gimana? Ya pokoknya seluruh biaya perjalanan Dibiayain? buat di rumah ditanggung semua. Tapi? Ada tapinya? Ya tapi pakai brand mereka. Pakai brand mereka. Kamu nggak mau? Ya bukan niat juga mau cari uang kan. Bukan niat untuk cari uang. Jadi kamu tolak gitu ya? Tolak. Luar biasa ya. Saya masih nggak habis pikir bahwa ada orang yang berpikiran seperti ini gitu ya, melakukan sesuatu tanpa ada pamrihnya, tanpa ada tujuannya. Maksudnya tujuan untuk pribadinya sendiri. Tapi he's doing it because he love it. Dia nggak peduli apa kata orang dan sebagainya. Well, maybe they are humans like this. And I'm proud. Kita harus bangga, kita harus lihat dan kita harus menjadikan ini contoh. Kita harus menjadikan ini contoh. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh buat kita semua, buat Anda juga yang ada di rumah. Anda buang sampah, ingat dia yang ambil loh, ntar. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Tahukah Anda bahwa tayangan-tayangan TV yang Anda lihat bisa mempengaruhi pola pikir Anda? Jadi kalau Anda nonton tayangan-tayangan yang menginspirasi, hidup Anda akan berubah. Kalau Anda menonton tayangan-tayangan yang tidak menginspirasi atau yang alay, hidup Anda akan jadi alay. It's simple math. Alay, nonton alay. It's simple math. Now, saya bertemu dengan banyak orang, ya. Salah satunya adalah Mamat. Ini orang berjasa membersihkan lingkungannya, oke? Dan banyak sekali penonton yang ada di studio. Setiap hari berganti-ganti. Dan saya melakukan ini lebih dari 20 tahun hidup saya. So I learn something about people. Saya belajar sesuatu tentang manusia. Yang akan saya ceritakan adalah bukan hal yang enak didengar, tapi adalah hal yang benar. Dan Anda juga sudah tahu. Hanya masalahnya kadang-kadang kita tidak mau percaya akan hal itu. Saya membagi menjadi beberapa kategori tentang manusia. Dan ingat ini baik-baik. Mungkin bisa membantu hidup Anda. Yang pertama, semua orang bohong. Semua orang berbohong. Everybody lies. That's including you. Including you. You. Apalagi Billy. Everybody lies. Orang tua bohong pada anaknya. Kalau nggak makan nasinya nangis. Itu udah bohong. Anak bohong pada orang tuanya, pura-pura tidur tapi dia nggak tidur. Guru bohong pada muridnya, ngajar terlihat seperti senang padahal di rumah lagi ribut. No, everybody lies, right? Kalian juga bohong sama orang tua, kalian juga bohong. Ada yang di sini pura-pura senang padahal kalian bete dan lagi lapar nahan pipis. Because everybody lies, semua orang bohong. Masalahnya bukan semua orang bohong, masalahnya adalah di mana bohongnya dan apa kadar bohongnya. Ada artis-artis yang pura-pura mau cerai ternyata enggak. Untuk mencapai simpati dari masyarakat. Jadi kalau kalian ketemu orang, pikirkan dulu, wait, mungkin dia bohong. Because everybody lies. Bohongnya di mana? Itu yang kalian harus tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan percaya pada kata-kata. Jadi kalau kalian mendengar celoteh orang pintar, ya, wah, inspirasi, motivator, termasuk saya misalnya, jangan percaya pada kata-katanya. Termasuk jamaah kata-kata saya.
Ya. Kenapa? Karena kata-kata itu nggak ada harganya. Dan semua orang bisa menjanjikan apapun. Kerja ini dapatnya begini, ikut ini dapatnya begini. Kamu sama saya jamin hidup kamu. Ya, bullshit. Karena harganya tidak ada kata-kata. Jadi ketika kalian dijanjikan oleh manusia dengan kata-kata, ingat, everybody lies. Kalian udah tahu, cuman kadang-kadang kita nggak mau mengakui kalau itu benar, ya kan? Everybody lies. Kadang-kadang, apalagi wanita gitu, wah terbuai dengan kata-kata lalu percaya. Kenalan di Facebook lalu japri. Japri lalu ketemu lalu hamil. Hamil baru mikir, bener juga everybody lies. Now, yang ketiga, manusia itu selalu memiliki alasan. Dan manusia memiliki alasan karena dia tidak mau melakukan hal tersebut. Jadi intinya kalau dia memberikan alasan pada Anda, misalnya saya nggak bisa datang, saya begini, saya sakit perut, saya begini, saya mencintai kamu tapi kamu lebih baik jadi adik saya karena kamu terlalu baik buat saya. Bullshit! Alasan dibuat karena manusia tidak mau melakukannya. Jadi kalau manusia, kalau Anda ketemu orang dan orang itu memberikan alasan, jangan didengarkan alasannya. Yang didengarkan adalah intinya. Alasan diberikan karena dia tidak mau melakukan hal tersebut. Gampang kan? It's simple. Saya ada di sini karena saya dibayar. Saya bukan bertujuan menginspirasi Anda semua, enggak. Kalau saya nggak dibayar, saya juga nggak mau kok menginspirasi Anda semua. Everybody lies. Kecuali saya. Oke. Manusia yang keempat. Manusia itu menilai orang lain. Dan ini adalah sifat dasar manusia yang tidak dimiliki oleh hewan. Hewan tidak pernah melihat, bulu anjing itu lebih baik dibandingkan bulu anjing saya. Itu enggak. Atau hewan tidak pernah melihat, oh kambing itu kok lebih ganteng dibandingkan anak saya. Enggak. Tapi manusia menilai, sepatu Anda lebih jelek dibandingkan sepatu saya. Dan seperti saya suka ngomong, kalau ada wanita ketemu wanita, dia bilang, wah hijabnya bagus ya. Bohong. Dia ngomong begitu hanya untuk Anda ngobrol. Karena setiap orang menilai diri orang lain. Dan it's okay. Yang jadi masalah adalah if you care. Kalau Anda peduli penilaian orang, itu jadi masalah. Jadi kalau Anda dinilai orang, so what? Anda juga bisa menilai dia. Dinilai orang, nilai aja balik. Nggak ada harganya, tidak ada salahnya. Now, yang kelima. People will hurt you. Manusia, teman dekat Anda, keluarga Anda, saudara Anda, orang yang tidak Anda kenal akan menyakiti Anda. Akan, artinya pasti. Masalahnya adalah kapan kita tidak tahu. Masalahnya adalah hal apa yang disakiti kita tidak tahu. Oke? Because people, manusia dilahirkan, beda dengan hewan. Manusia bisa menyakiti manusia lainnya tanpa ada tujuan. Jadi kalau Anda disakiti, dan biasanya kalau setelah menyakiti, mereka akan membuat alasan seakan-akan Anda yang salah. Selalu. Ya kan? Anda dimarahin orang tua Anda yang salah. Padahal kadang-kadang orang tua kita yang salah. Right? But that's humans. Jadi kalau Anda disakiti orang, jangan nangis, jangan bete, jangan merasa salah dan sebagainya. Karena it's human. People will hurt other people. Kalau tidak ada masalah, dibuat jadi masalah. Itu kan yang terjadi sekarang. Oke. Yang keenam, dengarkan saya baik-baik. Manusia bisa mencintai. Dan yang dicintai pertama kali adalah dirinya sendiri. Bukan orang lain. Jadi kalau Anda mengatakan, saya mencintai Anda sampai mati, saya mati nggak apa-apa demi Anda. Buktikan. Kasih gunting yang runcing. Coba gitu. Ya, coba. Dia bisa mencintai orang lain dengan segenap hati. Tapi dengan syarat-syarat dan dengan kondisi tertentu. Jadi kalau tidak ada syarat dan kondisi tertentu, dia akan mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu. Sampai katanya ketemu pasangan yang tepat dan sebagainya. Well, you think. 7. Manusia akan menunjukkan sifat aslinya kalau dia tidak butuh Anda lagi. Agree? Setuju? Iya, pasti. Anda baik terhadap guru Anda karena Anda jilat guru Anda. Supaya nilai Anda bagus. Simple kan? Saya ada di sini karena acara saya masih ditonton orang. Bos-bosnya baik sama saya. Kalau acara saya nggak ditonton orang, peduli apa, mereka nggak akan mau ketemu saya. Orang baik karena punya tujuan, karena masih peduli, karena masih ada butuhnya. Kalau sudah tidak ada butuhnya, enggak. Jangankan orang tidak dikenal, anak saja kalau sudah tidak peduli sama orang tuanya, udah nggak ada butuhnya, anak banyak yang pergi. So remember, manusia akan menunjukkan sifat aslinya ketika dia tidak butuh Anda. Jadi coba bikin sebuah situasi di mana
seakan-akan mereka tidak butuh Anda. Apakah mereka masih peduli? Yang kedelapan, manusia akan suka pada Anda kalau Anda terlihat sama seperti mereka. Saya selalu mengatakan burung itu ngumpul kalau bulunya sama. Jadi burung cendrawasih hanya ngumpul sama burung cendrawasih. Nggak ada burung merak ngumpul sama burung emprit, itu nggak ada. Nggak ada. Pejabat ngumpul sama alay nggak cocok. Gitu. Tapi bisa dikumpulkan. Akhirnya terjadi dua. Yang alay jadi pinter, atau yang pinter jadi alay. Oke? Anda tergantung dari 7 orang yang ada di sekitar Anda. Jadi intinya seperti pelangi. Kalau Anda tidak bisa mewarnai lingkungan Anda, kalau Anda tidak bisa merubah lingkungan Anda jadi lebih baik, keluar dari lingkungan Anda. Jangan mau masuk ke sana. Ingat, 7 teman Anda terdekat mempengaruhi hidup Anda, mempengaruhi sifat Anda. Jadi kalau Anda mau lihat sifat Anda seperti apa, lihat 7 orang terdekat teman Anda. Itu seperti Anda. Itulah makanya sosialita ngumpul sama sosialita. Itu kenapa anak SMA ngumpulnya sama anak SMA. Itu kenapa biker ngumpulnya sama biker. Ada orang-orang yang coba-coba masuk dan nggak bisa keluar, akhirnya jadi biker. Ada yang coba-coba sosialita, masuk nggak bisa keluar, akhirnya jadi sosialita, padahal nggak punya uang. Kita sebut apa? BPJS ya, bener kan? Apa BPJS? Budget pas-pasan jiwa sosialita. Budget pas-pasan jiwa sosialita. Ke-8. Oh, tadi ke-8. Nah, tadi udah ke-8. Saya salah ngitung soalnya ya. Nah, ke-9. Ini yang paling penting. Anda tidak bisa membuat setiap orang di dunia ini suka pada Anda. Saya membawa acara ini lebih dari 7 tahun. Dan banyak yang nggak suka sama saya. Saya kasih tahu, saya juga nggak suka sama kamu. Anda nggak bisa bikin semua orang suka pada Anda. Jadi Anda nggak usah berusaha sedemikian keras, sedemikian rupa untuk membuat orang lain suka sama Anda. Just be yourself. Kalau orang lain suka sama Anda, good. Kalau mereka tidak suka sama Anda, itu bukan teman Anda. Dan Anda nggak perlu banyak teman. Ya, teman di Facebook, di Instagram, itu bukan teman. Ya, teman itu yang ada di sekitar kalian. Nggak lebih banyak dari 7 orang. Itu baru namanya teman. Jadi jangan bangga, oh teman saya di Facebook 3.000, kenal juga enggak. Ya. Dan Anda nggak perlu membuat orang suka pada Anda. No, forget it. Dan karena orang tidak suka pada Anda, biasanya orang akan menjatuhkan Anda. Saya mau cerita. Ada seorang pendekar yang luar biasa hebatnya. Dia satu saat dia berjalan dan dia masuk ke sebuah padepokan. Padepokan ini isinya adalah orang tua, pendekar juga yang hebat dan bijaksana. Si pendekar muda ini masuk ke kelasnya, lagi latihan bela diri. Dia masuk lalu dia mengatakan, kamu pendekar tua, lawan saya. Dasar bodoh, tua, jalan bongkok, rambut nggak punya. Begitulah pokoknya ya. Tapi keren. Kamu tuh nggak bisa apa-apa, kamu tuh bodoh, udah nggak zamannya kamu. Sekarang zamannya saya, kamu tuh bukan siapa-siapa dan semua. Dikata-katain terus-terusan. Apa yang dilakukan oleh pendekar tua itu? Dia diam dan dia terus mengajar. Lalu didorong supaya marah. Dia diam, dia minggir, dia bilang maaf, lalu dia terus mengajar. Sampai akhirnya si pendekar muda ini pergi. Setelah dia pergi, murid-muridnya ngumpul dan dia tanya sama pendekar tuanya. Dia nanya begini, maaf, master, katanya. Kenapa Anda diam? Saya tahu kamu itu lebih hebat dibandingkan anak muda itu. Tapi kenapa kamu diam? Kenapa kamu nggak balas? Kenapa kamu nggak nunjukin kalau kamu lebih hebat? Lalu si pendekar tuanya itu berkata seperti ini. Kalau kamu dapat hadiah dari orang lain, kamu ambil hadiahnya, jadi punya siapa barang? Punya kalian kan? Oke. Kalau kalian dapat hadiah dari orang lain, kalian nggak terima hadiahnya, jadi punya kalian bukan? Punya siapa? Yang ngasih, betul? Yes. Dan itu juga berlaku terhadap hinaan, ejekan, terhadap orang-orang yang tidak suka pada kalian. Kalau kalian dihina dan kalian terima, itu jadi milik kalian. Tapi kalau kalian dihina, diejek, orang tidak suka pada Anda dan kalian diam, sampai mereka capek sendiri, it goes back to them. Itu jadi milik mereka. Jadi mulai sekarang, kalau ada orang tidak suka sama kita, so what? We don't care. Biarkan mereka tidak suka pada diri mereka sendiri. And now you know. Kembali
kembali Kita Putih dan kita masih bersama Mamat nih, pejuang kebersihan lingkungan ya. Mat, saya punya pertanyaan terakhir buat Anda. Gini, saya tahu bahwa kalau kita berbuat baik tanpa pamrih itu Tuhan pasti melihat. Saya tahu itu. Tapi pertanyaan saya adalah bukan hanya dibutuhkan Tuhan melihat, tapi manusia pun boleh memiliki rencana, pasti, ya kan? Masa direstui apa tidak itu urusan nanti. Nah, pertanyaan saya begini, kalau Anda sudah berhasil menjalankan misi ini selama 1 tahun, lalu Anda pulang ke rumah, kamu mau kerja apa di situ? Ya sederhana ya paling cari kerja lagi pabrik mungkin. Gitu aja udah langsung. Ya udah gitu aja. Jadi tidak mau melanjutkan apapun tentang sampahnya, tentang Ya ini? kalau itu kan memang di rumah juga ke sampah memang ya agak sedikit inten lah. Memang punya juga kan gerakan amal sampah punya juga. Ya sudah itu yang penting udah aksi, nunjukin kepedulian kalau sampah tuh ya nggak selalu harus dibuang kan. Toh ternyata diamalin juga bisa. Ya udah yang penting ya lebih aksi ya udah. Yang penting kamu sudah menunjukkan pada orang-orang. Udah menunjukkan orang. Oke. Ada pesan ke masyarakat? Ya mungkin sederhana. Jadi kalau ya namanya sampah tuh jangan selalu hanya dibuang gimana. Itu kan kalau sembarangan gimana aja gitu Mas. Jadinya kan banjir lah, penyakit lah. Ntar dikit-dikit protes gimana. Ya kenapa enggak sekalian kita amalin. Kita juga bisa bantu sesama kan. Ya kalau itu saya sampahmu pahalamu lah. Sampahmu pahalamu. Oke, baik. Gimana kalau gimana kalau ternyata aksi kamu itu akhirnya hanya berupa sebagai aksi, dalam pengertian gini, ternyata masyarakat tetap saja nggak peduli, masyarakat tetap buang sampah sembarangan. Ya kalau itu bukan nggak peduli. Ya yang penting kan saya udah nunjukin, mau ngikut mau enggak ya terserah Mas. Yang namanya sampah kan hak asasi manusia juga Mas. Jadi kalau kita harus A, harus B, harus C, toh mereka juga kan bisa bilang alasan apa. Ya udah yang penting udah nunjukin ini contohnya nih. Yang penting ya mau nurut mau enggak ya terserah. Yang penting Anda sudah berbuat benar ya. Udah. Oke, baik. Terima kasih Mamat. Dan seperti biasa kita lihat bahwa bintang tamu saya ini melakukan sebuah terobosan baru lah. Bukan baru tapi terobosan unik menurut saya. Dan banyak orang nggak suka sama dia. Ya, karena dibilang nyari perhatian, dibilang ini, bilang itu, bilang gila ya, pernah ya, dibilang gila juga dan sebagainya. Dan sama mungkin seperti kita semua, kalau kita melakukan suatu kebaikan, mungkin banyak orang nggak suka sama kita. Tapi intinya adalah kalau orang tidak suka sama kita, tunjukin lagi kita seperti apa. Still doing, keep on doing what you're doing. Keep on being yourself. So remember this, if they don't like you for being yourself, then be yourself even more. Saya dari Komisi Cika Jessica, inilah Hitam Putih.